Dapat surat teguran dari BKPM tapi bingung balasnya kayak gimana? Atau udah coba tanggapin tapi tetap ditolak? Gini-gini, aku kasih tahu rahasianya. Tapi sebelum aku melanjutkan video ini, jangan lupa di like, subscribe, share video ini, dan di komen. Agar apa? Agar orang-orang yang bernasib sama seperti kamu itu bisa tahu dan bisa jadi ngerti how to next-nya seperti apa. Karena aku bakalan ngebongkar semua pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanya oleh klien aku. Penasaran? Tonton sampai habis. Welcome back to my channel Not It's Not. And how about you? Semoga teman-teman semua, kawan-kawan semua, bapak, ibu semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat-sehat semua. Mengawali video kali ini, aku mau disclaimer kecil dulu deh. Yang mana video aku kali ini tidak bisa dijadikan acuan, apalagi dasar hukumnya. Oke, tidak berlama-lama lagi, pertanyaannya satu persatu akan aku sebutkan. Yang pertama, sikap apa yang diambil untuk merespon surat teguran dari BKPM? Yang kedua, cara memperbaiki bagaimana kalau KBL-nya ada perbaikan. Berhubung sudah pelaporan triwulan kedua, pada saat pembuat laporan mengarah ke laporan triwulan. Itu sebaiknya angka yang dimasukkan itu akumulasi dari kapan? Sebenarnya laporan LKPM ini apakah sama dengan laporan keuangan? Apakah ada kemungkinan kalau cek data laporan keuangan? Poin 4 sama 5 itu rada mirip. Keenam, case yang sering terjadi ketika pelaporan LKPM itu apa dan solusinya bagaimana? Keenam ini in general banget ya. Next, cara mengisi tahap konstruksi dan tahap produksi itu bagaimana dan apa bedanya? Yang kedelapan, emang ada berapa tahap yang diakui LKPM? Diakui. Apakah maksudnya ada berapa jenis atau gimana nih? Ntar nanti kita bahas. Yang kesembilan, biasanya cara menentukan pengisian KBLI itu seperti apa? Di satu tempat aja kita usahanya. Kita next dulu, nanti akan kita bahas satu-satu. Apa saja yang harus diperhatikan ketika pengisian LKPM? Kayak ini conclusion. Kita akan bahas di poin pertama dulu guys. Sikap apa yang harus diambil oleh pelaku usaha? Tentu saja yang pertama adalah menyikapinya dengan cara melakukan pelaporan LKPM secara tepat waktu ya guys. Jangan sampai telat dan data-datanya harus sesuai lah. Untuk cara memperbaiki, pertanyaan kayak apabila di dalam suatu pelaporan kita, misalkan kayak triwulan yang sebelumnya, triwulan pertama itu ada perbaikan. Dan ternyata ketika kita mau melakukan pelaporan di triwulan pertama, ternyata waktunya sesinya sudah berakhir. Nah, apa nih yang akan kita lakukan? Solusinya apa? Apa harus menginput ulang? Tergantung dari kondisinya. Kondisinya yang mana ini kita harus lihat dulu notes dari BKPM. Kalau dari klien aku sendiri, udah lama nggak melakukan pelaporan. Berdiri di tahun 2020. Nah, selama 5 tahun ini baru melakukan pelaporan di tahun kemarin, 2024. Nah, di sepanjang waktu yang cukup lama itu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari BKPM. Nah, dari situlah kita harus tahu apa aja yang dibutuhkan, apa aja yang perlu diperbaiki. Yaitu, kita harus lihat dulu dari notes yang ada di BKPM. Poin yang pertama adalah dia mencantumkan nominal atau angka data realisasinya itu pada masing-masing KBLI secara merata. Sementara ada beberapa KBLI atau kegiatan usaha yang belum aktif. Dalam arti dia masih tahap produksi yang belum mendapatkan profit. Nah, itu kita akan bahas pada poin 7 dan poin 8. Next ini yang ketiga. Kalau dikatakan akumulasi dari kapan? Dari awal pendirian. Dari tahap produksinya itu seperti apa. Nah, untuk di periode berikutnya, yaitu triwulan yang saat ini adalah berupa tambahan aja. Tapi kalau misalkan di tahun sebelum-sebelumnya, dari awal pendirian sampai di 2024 ternyata belum melaporkan data realisasi di sistem LKPM, nah itu harus mengakumulasikan dari awal pendirian. Dengan catatan, ini yang penting, dengan catatan kalian harus mencantumkan notes itu ada di kolom di permasalahan perusahaan. Sebagai catatan di poin ketiga ini, apabila perusahaan ternyata sudah melakukan pelaporan, jadi untuk di triwulan kedua ini, apabila ada data tambahan, ini harus tanda kutip ya, kalau untuk LKPM itu adalah penginputan data-data tambahannya saja. Kalau tidak ada data tambahannya, ya udah dibikin nol aja, karena dia datanya akan akumulasi di sistem. Begitu. Sedikit dari aku, berkaca di tahun-tahun sebelumnya, aku pernah mengalami kendala yang mana
mungkin karena sistem juga sih, ketika akumulasi ternyata akumulasinya itu salah. Jadi kita emang harus double cross check. Nah, kalau angka berbeda ya kita harus tanya, konsultasi langsung ke pihak BKPM-nya. Next, yang keempat. Sebenarnya laporan LKPM itu sama gak sih dengan laporan keuangan? Jawabannya enggak sama guys. Walaupun laporan keuangan dengan LKPM itu ada kaitan erat, tapi dia itu tidak sama. Jadi kalian harus pahami dulu mana laporan keuangan dan mana laporan LKPM yang dilaporkan di sistem OSS. Karena LKPM itu adalah data yang diambil dari laporan keuangan. Misalnya pendapatan usaha, operasional kantor, nilai investasi, dan biaya lain-lain. Sementara kalau data keuangan itu kan the whole-nya perusahaan. Next, yang kelima. Apakah ada kemungkinan cross-check data keuangan? Idem ya, jawaban yang di pertanyaan sebelumnya. Untuk case yang sering terjadi pada saat pelaporan LKPM itu, ini in my opinion aja guys, ketika aku menganalisis banyak case-case yang terjadi pada pelaku usaha, aku sedikit paham sih kenapa banyak kendala itu terjadi, karena pelaku usaha sendiri itu masih bingung sebenarnya LKPM ini tujuannya apa. Nah, balik lagi. Jadi, untuk PIC seperti aku dan kalian ini yang lagi nonton, ya kalian harus pahami apa itu LKPM, fungsinya apa, tujuannya apa, dan kenapa harus dilaporkan ke OSS. Itu kalian harus tahu mendetail gitu. Karena apa? Karena kalau kalian mengetahui sejauh itu, ya kalian akan dengan mudahnya untuk melaporkan LKPM satu waktu, dan itu akan reminder sendiri ya. Untuk case aku yang dulu, itu sampai orang BKPM-nya datang loh ke perusahaan aku. Bukannya aku belum lapor ya, perusahaan bukannya belum lapor, karena emang adanya masih ada diskusi di internal, jadinya kita emang terlambat gitu. Konsultan-konsultan hukum di Indonesia itu rata-rata banyakan itu orang luar, dan aku termasuk salah satunya pegawai di konsultan hukum yang pegang oleh orang Jepang, literally orang Jepang asli guys. Jadi dia strict banget sama hukum. Ini yang pertanyaan ketujuh. Cara pengisian tahap konstruksi dan tahap produksi itu bagaimana dan apa bedanya? Ini menarik sih. Jadi yang seperti yang aku bahas sebelumnya, sebagai PIC legal, PIC yang mengerjakan tugas-tugas LKPM dan teman-temannya ini yang di sistem OSS, kalian harus paham dulu apa itu tahap konstruksi dan apa itu tahap produksi. Yang mana based on dari peraturan BKPM, tahap konstruksi adalah tahap pembangunan, yang berarti perusahaan masih belum berproduksi secara aktif. Sementara untuk tahap produksi sendiri adalah tahap yang sudah mulai berproduksi sehingga menghasilkan profit. Nah, jadi pertanyaan menariknya adalah apa sih yang menentukan perusahaan itu masuk kategori tahap konstruksi atau tahap produksi? Simpelnya gini guys, kalau tahap konstruksi itu adalah UMK, yaitu perusahaan kecil. Untuk kategori kecuali perusahaan UMK, perusahaan mikro kecil, masuk ke tahap produksi. Yang mana tahap konstruksi itu dilaporkan setiap 6 bulan sekali. Sementara tahap produksi itu adalah 3 bulan, triwulan. Jadi 3 bulan sekali melakukan pelaporan. Tahap produksi itu terdiri atas 3. Skala menengah, menengah atas, dan PMA. Ini adalah pertanyaan ke-9. Sebelum aku lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, aku akan bahas mengenai sejarah LKPM. Yang mana LKPM itu asal mulanya tahun 1967. Pertama kali diwajibkan pemerintah untuk PMA, penanam modal asing, untuk melakukan pelaporan investasi. Dengan waktu di tahun 1968 muncullah peraturan untuk PMDN, sehingga pemerintah mulai mengatur kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal sebagai bentuk pengawasan dan pemantauan realisasi investasi. Nah, seiringan waktu di tahun 2018 hingga tahun 2020 barulah dia terintegrasi ke OSS RBA, Online System Submission Risk Based Approach. 9. Jadi bagaimana sih cara pengisian LKPM ini, dan apakah ada peraturan untuk presentasi untuk kita memasukkan nominal atau angka ke dalam sistem LKPM? Correct me if I wrong. Untuk presentasinya itu tidak diatur oleh BKPM, karena itu pure adalah urusannya internal. Jadi yang bisa membedakan itu adalah finance-nya,
Karena tidak ada peraturan khusus untuk pembagian tiap-tiap di kegiatan usaha masing-masing. Nah, pertanyaannya, kalau kegiatan usahanya belum berjalan, apakah tetap kita lapor LKPM atau tidak? Jawabannya tetap laporin. Dengan catatan, nominalnya bisa dicantumkan, bisa kalian isi waktu awal pendirian, pembangunannya, hingga proses segala macam apapun. Nah, itu bisa dimasukkan. Ada pertanyaan lain yang menarik. Gimana kalau KBLI tersebut ternyata belum ada rencana sama sekali untuk perlu dilaporkan juga LKPM-nya atau tidak? Ya, jawabannya tetap dilaporkan. Jadi, walaupun dia nilainya 0 sekali sebagai pelaku usaha, tetap lapor. Suggest dari aku, teman-teman semua bisa mencantumkan di permasalahan yang dihadapi perusahaan. Di kolom itu loh, kolom perusahaan untuk menyampaikan kesan dan pesannya, di situ bisa. Yang mana ditulis aja kalau KBLI tersebut belum berproduksi. Oke guys, ini adalah pertanyaan terakhir. Apa saja sih yang harus diperhatikan ketika pengisian LKPM? Mungkin ini adalah pertanyaan yang udah aku jelaskan yang di sebelum-sebelumnya guys. Aku akan mempersempit deh ruangnya. Sebelum aku menjawab pertanyaan ini, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe agar aku semakin semangat untuk melanjutkan video ini sampai akhir. Apa saja yang harus diperhatikan pada saat pengisian LKPM? Yang pertama, sebagaimana telah aku jelaskan di poin pertama, kalian tidak boleh sampai telat melakukan pelaporan. Apalagi sudah ada yang namanya warning dari BKPM untuk melakukan perbaikan. Dan ketika kalian melakukan pelaporan, jangan lupa untuk terus melakukan pelaporan tepat waktu. Bagaimanapun, BKPM akan memantau terus pelaku-pelaku usaha yang pernah mendapat surat teguran dari BKPM. Oke, next. Ternyata, tepat waktu pun belum tentu diterima, di-approve oleh BKPM. Tetap harus melihat catatan dari petugas BKPM-nya. Jadi kalian harus memahami dulu nih, apa sih kendala yang sebenarnya terjadi pada saat melakukan pelaporan. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, seiringnya waktu, mana LKPM itu sudah terintegrasi ya, guys. Jadi, itu sistemnya udah satu di OSS RBA, Risk Based Approach. Jadi, bagaimanapun, sistem OSS ini akan semakin berkembang. Jadi jawabannya adalah perhatikan kewajiban pelaku usaha untuk menanggapi dengan baik catatan dari petugas BKPM. Yang ketiga dan yang terakhir adalah melakukan pencatatan detailnya kalian masukkan setiap triwulan yang kiranya kalian ternyata keskip itu kalian cantumkan ke kolom tanggapan pelaku usaha sehingga petugas BKPM pun jadi tahu ternyata pelaporan sebelumnya kalian keskip atau enggak ternyata pelaporan sebelumnya itu ada penambahan. Jadi itu sebagai catatan untuk mereka aja. Oke guys, itu aja sih konsultasi kita di hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. I really hope you like this video. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini agar aku semakin semangat bikin video-video lainnya. Bye, see you next video.